Halo, selamat datang. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu panduan yang benar-benar bisa mengubah arah bisnis Anda. Kalau Anda pelaku UMKM, produsen lokal, atau mungkin punya toko online dan lagi mimpi pengen bawa produk Anda nembus pasar global, Anda ada di tempat yang pas. Panduan ini sengaja kita buat untuk ngasih Anda tahu cara praktis membuka pintu pasar internasional hari ini juga. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu nih. Masih keluar uang jutaan buat bayar calo? Kalau Anda senyum-senyum atau ngangguk, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dulu tuh ngurus perizinan emang kayak tembok raksasa yang nakutin banget buat UMKM. Banyak yang kejebak mitos kalau izin ekspor-impor itu pasti mahal dan butuh orang dalam. Padahal faktanya sekarang, pemerintah udah merombak total sistemnya. Semuanya sekarang 100% online dan yang paling penting, bener-bener gratis. Jadi simpan uang Anda karena kita bakal urus ini sendiri. Biar pembahasan kita terarah, ini 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, kita hancurkan mitos izin ekspor. Kedua, persyaratan wajib sebelum daftar. Ketiga, langkah gampang di OSS RBA. Keempat, cara validasi status di INSW. Dan terakhir, gimana bawa legalitas ini ke eksekusi nyata. Yuk, langsung aja. Kita masuk ke bagian pertama nih, menghancurkan mitos izin ekspor dan beralih ke kemudahan digital. Mari kita buang jauh-jauh cara lama yang bikin UMKM kita susah maju. Bedanya kerasa banget loh, cara lama itu mahal, lambat, dan sangat bergantung sama calo. Tapi, di sistem baru yang namanya OSS RBA ini, semuanya 100% online dan gratis. Nanti, nomor identitas kepabeanan atau NIK Anda bahkan otomatis terintegrasi langsung ke dalam nomor induk berusaha atau NIB Anda. Semudah itu. Syaratnya cuma satu, Anda harus tahu persis celah cara ngisinya. Lanjut ke bagian 2, persiapan wajib sebelum daftar. Ibarat mau masak, ini tuh bahan-bahan yang harus udah ready di meja Anda sebelum kita buka portal pemerintah. Jadi, siapin 3 dokumen ini sekarang juga. KTP yang masih berlaku, NPWP, bisa pribadi atau badan usaha, bebas, dan pastinya alamat email yang aktif. Kenapa ini penting banget? Soalnya kita nggak mau nanti pas Anda lagi asik ngisi form, tiba-tiba harus berhenti cuma gara-gara bongkar laci nggak di dokumen. Udah disiapin kan? Nah, ini dia rahasianya. Catat angka ini baik-baik ya, 46900. Ini bukan nomor acak loh, ini adalah kode KBLI untuk perdagangan besar berbagai macam barang. Kenapa ini penting banget? Karena inilah kode persis yang Anda butuhkan supaya sah secara hukum buat ekspor dan impor. Nanti pas daftar, pastikan kode ini masuk ke data usaha Anda. Masuk ke bagian 3, langkah mudah OSS RBA. Tenang aja, kita bakal bikin urusan portal pemerintah ini jadi gampang banget buat dipahami. Oke, mari kita mulai aksinya. Buka browser Anda, lalu ketik oss.go.id. Nanti Anda tinggal isi data usaha Anda di sana. Ingat kode KBLI 46900 yang baru aja kita bahas tadi? Nah, masukin kodenya di sini. Terus, Anda tinggal lanjutin prosesnya sampai ketemu satu pertanyaan spesifik tentang aktivitas kepabeanan. Anggap aja saya lagi duduk di sebelah Anda, nemenin klik demi kliknya. Nah, bagian ini nih yang paling krusial dan sering banget kelewat sama pemula. Waktu sistemnya nanya apakah Anda akan melakukan aktivitas kepabeanan, Anda wajib banget pilih ya. Jangan ragu, langsung klik iya. Ini tuh bener-bener rahasia utama buat nembus birokrasi yang ribet itu cuma lewat satu klik simple. Loh, emangnya kenapa kalau klik ya? Gini, begitu Anda klik itu, Anda langsung dapat yang namanya hak akses kepabeanan. Jadi pas NIB Anda keluar dari sistem OSS, akses ini tuh udah nempel dan otomatis aktif. Artinya apa? Secara harfiah, UMKM Anda udah punya hak hukum penuh buat mulai ekspor atau impor. Nggak ada biaya tambahan, nggak perlu proses terpisah lagi. Keren kan? Oke, sekarang bagian 4, validasi status di INSB. Di tahap ini, kita cuma mau ngecek dan memastikan kalau akses kepabeanan Anda itu beneran udah aktif. Sistemnya tuh pinter banget. Data Anda dari OSS tadi bakal langsung dikirim ke sistemnya Bea Cukai, yang namanya portal INSW. Nah, biar hati tenang, Anda tinggal buka aja portal INSW, masukin data bisnis Anda, terus cek statusnya. Kalau di situ udah tertulis aktif, wah selamat. Anda nggak perlu repot-repot lagi ngupdate data apapun ke pihak Bea Cukai. Semuanya udah beres. Kita sampai di bagian terakhir nih. Dari legalitas ke eksekusi. Gimana caranya bawa UMKM Anda yang udah legal ini ke panggung global? Luar biasa banget. Sekarang Anda udah resmi jadi eksportir atau importir sah di mata hukum.
Tapi, ada satu prinsip yang harus selalu diingat. Legalitas itu cuma tiket masuk. Dokumen-dokumen tadi emang ngasih Anda akses ke stadion besar, tapi buat bisa menangin pertandingannya, wah, itu beda cerita. Praktek di lapangan tuh butuh ngurus kapal, nanganin manifest, sampai ngadepin inspeksi ketat di pelabuhan. Dan buat itu, Anda butuh tim yang benar-benar berpengalaman. Makanya, penting banget punya partner eksekusi yang tepat seperti PT Mora Multiberkah atau M2B ini. Sebagai pemilik bisnis, energi Anda mendingan dipakai 100% buat cari pembeli di luar negeri. Biar urusan ribet kayak customs clearance, freight forwarding, sampai urusan pelacakan kargo real time itu diserahkan ke ahlinya di M2B. Dan ini yang bikin makin gampang. M2B punya portal khusus buat Anda di portal.m2b.co.id. Lewat portal ini, Anda bisa mantau terus pergerakan kargo dan status clearance secara real-time, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi Anda bisa tenang, ngontrol semuanya tanpa harus repot nelpon sana-sini di tengah malam. Nah, akhirnya kita sampai di pertanyaan pamungkas nih. Izin yang dulunya dianggap susah dan mahal, sekarang udah sah ada di tangan Anda. Dan gratis. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap kirim kargo pertama Anda ke pasar global hari ini? Jangan biarkan izin Anda cuma jadi dokumen digital yang nganggur. Cek deskripsi di bawah buat mulai bermitra sama M2B. Jangan lupa subscribe buat dapetin panduan seru lainnya. Dan mari kita mulai perjalanan global Anda sekarang juga. Terima kasih udah dengerin panduan ini dan sampai jumpa.